Pesan saya ke Pak Timbul dulu sebelum saya ke Pak Handoyo. Pak Timbul, kalau Anda melihat kita di sini lihat dari segi ini juga ya, para pesertanya ya Pak Timbul. Ya. Mendesak nggak sih kris ini dilaksanakan? Ya, jadi yang pertama saya mau katakan kelas standar itu memang diatur di pasal 23 ayat 4 Undang-Undang 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jadi peserta JKN kalau dirawat inap itu di kelas standar. Ya, Nah sejak 1 Januari 2014 sampai saat ini yang disebut kelas standar itu ya kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah di Perpres 64 tahun 2020 pasal 54A, 54B disebutkan tentang kelas rawat inap standar KRIS. Jadi kata KRIS itu muncul di Perpres 64. Kalau di undang-undang itu kelas standar saja. Nah ketika bicara soal rencana penerapan KRIS, kelas rawat inap standar, memang banyak hal yang harus diperhatikan seperti yang dikatakan Pak Ing tadi, bahwa sebenarnya urgensinya apa sih gitu. Kalau mau menurut saya lebih baik kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu yang distandarkan, bukan distandarkan hanya satu ruang perawatan. Karena fakta sosiologisnya selama ini rumah sakit sudah memiliki kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, misalnya distandarkan kelas 1, 2, kelas 3, kelas 2, 3 tempat tidur, kelas 3, 4 tempat tidur. Nah, kan artinya kita menstandarkan sesuatu yang sudah ada, bukan menstandarkan dengan mengurangi akses peserta kepada layanan rawat inap. Kalau yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Ing juga, kemungkinan besar akan terjadi penurunan jumlah tempat tidur yang akan diakses oleh peserta JKN. Nah, saya membaca data yang disampaikan oleh Pak Menteri ketika hadir dalam raker dengan Komisi 9 DPR RI. Dari 10 rumah sakit yang menjadi contohan uji coba, ya ada 10, satu rumah sakit Sarjito. Sebelum itu 800, sesudah 787. Ya, rumah sakit provinsi yaitu rumah sakit RSUD Sudarso. Sebelum 329. Yang kalau ada sekarang 209. Artinya turun juga. Ya. Pemerintah kabupaten, rumah sakit RSUD Sidoarjo 547. Sesudah itu 499. Demikian juga rumah sakit Sultan Syarif Al-Qadri 150 145, yang swasta 401 menjadi 367, 500. Nah, artinya turun. Akses peserta ketika tempat tidur itu menurun, itu akan mengalami kesulitan. Karena biar bagaimanapun juga ya, kita baca di PP 47 tahun 2021. Itu kan disebutkan juga kelas rawat inap standar itu untuk melayani peserta JKN disebut rumah sakit pemerintah minimal 60% menyelenggarakan KRIS. Rumah sakit swasta 40%. Nah, misalnya rumah sakit pemerintah lah disebutkan 60%, disebut kami akan menerapkan 70%. Nggak salah menurut PP 47. Tapi ketika sudah membatasi 70% KRIS untuk peserta JKN, maka akan ada kesulitan untuk mengakses yang 30%. Demikian juga swasta. 40%. Kata Pak Ing bilang, ya udah saya kasih 60. Artinya 40% untuk umum. Nah, itu tidak bisa diakses oleh peserta JKN. Artinya justru KRIS ini akan menciptakan kontraproduktif buat aksesibilitas peserta akses tempat tidur. KRIS akan menciptakan masalah baru lah kalau dari perspektif Pak Timbul ya. Ini dari uji coba yang diselenggarakan di 10 rumah sakit, faktanya menurun. Untuk pendapatan rumah sakit turun begitu.